Hai, what's up friends? Welcome to Talk with Benefits with me, Twinda Rarasati. Dan di hari ini kasih tepuk tangan yang meriah dong. Gue udah kedatangan tamu spesial. Ini adalah seorang founder dari komunitas NFT terbesar, yaitu Superlative Secret Society. Dan ini udah punya galeri NFT pertama di Indonesia. Ini udah banyak banget didatengin oleh orang-orang penting di Indonesia. Jadi langsung saja, bahkan produser gue lagi nyebutin nih, ini adalah galeri NFT pertama di Asia Tenggara. Wow! Jadi langsung aja kita sambut Prasetyo Budiman. Dan seperti episode kemarin-kemarin juga, kita akan bagi uang tunai ratusan ribu rupiah. Jadi make sure you guys stay tune terus, tonton dari awal sampai akhir, karena I'm sure you will get lots of benefits. Oke, gue akan langsung ngobrol sama Pras. How you doing nih? Gimana nih? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? NFT. Langsung gitu kan? Ya kebetulan NFT. ya NFT lagi ini nih gonjang-ganjing nih, marketnya Iya, lagi agak rame. crash dan wah rame banget sih. Rame gitu. banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah itu dia, gue pengen bahas dulu sebelum kita ngomongin jauh ke sana. Lo kan udah bikin Superlative Secret Society, bener gak sih? Gue soalnya ngeliatnya cuman Superlative Society gitu. Iya. Hah? Secretnya saking secretnya disecretkan, dirahasiakan. Iya, mungkin ada jokes internal, jokes kolektor gitu. Superlative Secret Society is not secret anymore. Oh gitu, jadi makanya jadinya Superlative Society. Udah nggak secret ya? Kita masih ada secretnya, gitu. Iya. Tapi sebelum gue bahas tentang si Superlative, gue pengen ngobrolin tentang NFT-nya sendiri. Banyak yang masih nggak tahu, mungkin friends yang nonton juga masih bingung gitu. Ini NFT apa sih sebenarnya? Tahun 2022 banyak banget orang ngomongin NFT. Apa sih NFT? Ya sebenarnya kalau misalnya dari terms-nya kita bisa tahu definisinya itu ya non-fungible token. Itu sebenarnya itu adalah asset ownership sih. Ya seperti kita misalnya membeli rumah, itu adalah AJB-nya gitu. Jadi akte jual belinya. Jadi ownership itu berbentuk digital yang berbentuknya juga kode gitu. Jadi seakan-akan ya udah ketika kita membeli suatu itu kita mempunyai sertifikat digitalnya nih. Dan itu sertifikat digital itu nggak bisa dipalsukan gitu. Yang bisa dijual beliin tuh apa sih? Apakah rumah secara NFT atau cukup gambar atau musik? Sebenarnya kalau misalnya rumah ya, rumah itu bisa kita bandel loh. Misalnya kita bisa foto rumah gitu, terus kita bandel dengan rumahnya, itu sebenarnya bisa aja. Dan kayaknya ada di lupa negara mana itu pernah ada yang ngejual rumah sama NFT-nya gitu. Jadi akte jual belinya tuh NFT-nya itu loh, kodenya itu loh. Makanya menarik itu sih. Sebenarnya NFT balik lagi itu adalah sebuah media aja sih, media aja. Barang yang mau kita jual itu apa aja sebenarnya gitu. Even nih kemarin aja yang gara-gara booming Gozali itu ada yang jual gorengan. Ya tapi kan maksudnya ya nggak bakal akan sale gitu, nggak bakal akan kejual gitu. Tapi bisa aja mungkin ketika utility-nya oke dan roadmap-nya oke, itu bisa kita sambungin satu sama lain sih ke NFT itu. Gitu. Ini menarik, lo tadi bilang ya gorengan mungkin nggak bakal sell gitu kan. Menurut lo apa sih yang bakal sell di NFT dan apa yang nggak bakal? Gue tahu KTP orang itu kayak kalau gitu ya jangan ya, tolong jangan sampai sell. Tapi maksud gue, lo bisa memprediksi nih, ya ini sell, ini enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita analisis dari market sih sekarang lebih ke arah tech ya, teknologi gitu, utility yang lebih ke teknologi, utility yang mempunyai elemen keuangan gitu. Misalnya ketika kita memegang suatu NFT, kita tuh mendapatkan token. Token itu adalah mata uang dari project tersebut. Dan itu bisa diperjualbelikan gitu sih. Sekarang lebih ke arah teknologi itu sih, pengembangan teknologi yang lagi rame sih. Gitu. Jadi menurut lo in the future ini nih kayaknya yang bakal rame gitu. Tapi pas di awal kita dengar kata NFT itu kan sebenarnya bisa dibilang asing. Bahkan sampai sekarang aja nggak sampai 50% nih penduduk Indonesia yang bener-bener tahu ya. Paling cuma tahu NFT, Gozali, that's it gitu kan. Cuman itu doang karena sempat viral. Lo kenapa akhirnya memutuskan gue mau NFT deh gitu?
Sebenarnya awalnya dari ini ya, untuk survive hidup. Kenapa? Hidup lo sulit, hidup lo berat. Apa yang terjadi nih? Iya, Cerita sebenarnya dong. waktu awal-awal tuh gue sebenarnya tuh digital marketer. Jadi itu gue jual ya berbagai macam barang lah, memakai TikTok Ads dan Instagram Ads di Iya. gitu. Jadi jual beberapa macam itu karena ada update iOS 14.5 kalau nggak salah. Iya. Itu jadi boncos semua tuh. Bingung, boncos semua. Jadi nggak ada sales di situ. Kenapa? Kenapa jadi boncos? Mungkin dari privacy settings itu loh. Jadi kita nggak boleh nge-track behavior customernya dan lain-lain gitu. Jadi disitulah jadi boncos gitu. Oke. Nah, Terus itu kurang oke gitu jadi Kurang sales. oke lah gitu karena ini apalagi nih kita nih akhirnya ngeliat industri NFT ternyata wah kok makin bigger, makin gede gitu kan. Akhirnya mencobalah dulu di platform namanya Hicetnang atau Hen gitu kan. Ya. Sebenarnya gue nggak bisa gambar gitu, gue beli drawing pad, gue gambar-gambar sendiri, ala-ala Basquiat gitu, neo expressionism kan, gue gambar-gambar sendiri, ternyata laku gitu, akhirnya bisa menutupi dapur lah, dapur bisa ngebul lah. Bentar, sebelum lo bilang dapur bisa ngebul, emang berapa sih waktu itu lo dapet? Itu kan jatuhnya penjualan karya lo pertama dong? Iya. Ala-ala Basquiat nih? Iya, ala-ala Basquiat gitu lah, sebenarnya coret-coretan biasa aja sih. itu sekitar 15-20 kalau nggak salah juta per month. Ya itu masih ya lumayan lah gitu. 15-20 juta lo jual karya lo di NFT? Wow, pada oke. waktu itu gitu. Terus lanjut? And then akhirnya aduh gue begadang terus capek nih gitu kan. Akhirnya gue beberapa melihat di timeline kok ada gambar monyet. Ini kok mahal banget gitu. Iya. Ini gimana ini caranya gitu. Nah dari situ pas gue lihat OpenSea-nya, lah ternyata ini kok ada bagian part-partnya yang sama kan. Ternyata itu adalah generatif dan itu menjadi project kan, itu adalah Bored Ape Club. Yaudah akhir dari situ kan, ya udahlah daripada gambar sendiri ya kan, mending kita cari caranya gimana supaya bisa generatif gitu. Akhirnya mencari-cari, jadi ada project namanya Boring Banana Club. Yes. Jadi gue beli NFT-nya, gue dapet source code-nya buat codingnya. Oke. Gitu, karena gue juga nggak ngerti coding, akhirnya gue lempar ke teman gue, coba nih bisa nggak nih jadi NFT 11.000 gitu. 11.000 tuh maksudnya 11.000 piece 11.000 piece. dari satu gambar? Dari beberapa gambar, jadi itu ada elemen kayak The Sim loh, kayak The Sim. Bener. Ada pala, ada parts-parts tubuhnya gitu ya. Ada tapi elemen visualnya. Oke. Nah dari situlah akhirnya bisa semua, akhirnya kebentuklah tim superlatif ini gitu berempat. Gitu. Oke, jadi sebenarnya lo tuh nggak bisa gambar, lo nggak bisa coding, Ya. ya kan? Jadi Iya, lo nggak bisanya bisa. kemana? Hah? Bacot. Tapi aku suka. Ya namanya sebuah perusahaan, ya namanya sebuah bisnis harus ada tuh yang bacot. Ya. Kalau enggak orang nggak denger dong, orang nggak tahu dong. Iya. Ya, Ya termasuk mungkin termasuk gue pada saat itu termasuk hoki juga sih, ada faktor lucknya juga lah karena industri NFT mulai naik dan itu juga lagi bull market, jadinya alhamdulillahnya superlatif itu laku kejual gitu semuanya. Tapi bisa dibilang lo one of the first nggak sih yang memulai NFT di Indonesia? Bapak NFT gitu, bisa nggak? Aduh, gue nggak mau itu. Lo nggak mau dilabelin itu ya? Tapi anyway gini, Iya. were you one of the first yang membawa NFT ke Indonesia? Atau Kalau untuk generatif maybe yes sih, maybe yes. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarah, jadi itu ada kalau nggak salah tuh mahasiswa Jepang atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang itu bikin generatif juga, namanya Ether Waifu kalau nggak salah. Gitu. Oh, dia Itu tahun 2018, sekitar tahun 2018. Oh, oke. Dan itu sempat agak turun 2019, 2020 baru sih. Baru ada generatif, iya. gitu. Anyway menurut lo kenapa sih NFT ini berarti kan sebenarnya udah ada dari at least tahun 2018. Kenapa baru booming di tengah pandemi 2020-ish 2021 nih baru booming, padahal ini udah dari 2018 gitu. Menurut lo kenapa? Mungkin juga orang-orang capek ya karena pandemi ya. Ini ngapain lagi ya, kita gabut doang, ngapain, mending ngeflip, mending beli JPEG, kita coba industri baru mungkin di situ sih. Jadi orang-orang wah kayaknya nih menjanjikan di industri ini, akhirnya orang-orang terjun lah. Mungkin gara-gara pandemi sih menurut gue ya. Dan ada unsur FOMO-nya juga ya, Iya, kayak betul. gue pengen cari tahu juga nih ini apa nih baru, let's just try gitu ya. Tapi waktu lo decide, oke, gue harus survive, gue ke NFT, yang bikin lo bener-bener
yakin ini jalan gue, at least kedepannya gue akan mengerjakan NFT, gue bikin galeri. Apa? Ya, ini adalah jalan ninjaku ya. Iya, jalan ninjaku nih, Hattori. Sebenarnya ini adalah seperti startup sih sebenarnya. Jadi kita menjual 11.000 karya itu adalah fundingnya lah gitu. Ya sebenarnya dari awal juga gue punya mimpi lah. Gue pengen punya perusahaan berbasis teknologi gitu. Nah akhirnya alhamdulillahnya kesampaian di sini gitu sih. Funding, kalau lo bilang funding berarti modal dong? Iya. Bisa dibilang itu modalnya Superlatif adalah si 11.000 itu? Iya, jadi orang-orang pada beli 11.000, kita punya roadmap apa yang kita janjikan di Superlatif gitu. Oh ada galeri, oh ada ini, oh ada itu. Nah orang-orang tertarik, orang-orang beli gitu. Oh gitu. Jadinya. Oke. Seru ngobrol sama lo. Gue masih penasaran banget karena menurut gue juga NFT adalah dunia baru. Kita masih trying to get to know ini NFT apa sih gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue masih punya jebakan buat lo. Oke. Ya, jebakan ini adalah sebuah permainan. Kita akan tes seberapa kenal lo sama karya NFT. Oke. Jadi lo harus sebutin siapa pemilik atau pembuat karya NFT. Aduh, ya oke. Yang akan gue tunjukkan berikut ini. Kita mulai ya. Oke. Naufal Afsyar. Betul. Wow. Tuh kan bener, betul. Judulnya Invitation My Story. Padahal dia cuma ngeliat separuh gitu ya. Ini salah satu yang terkenal ya NFT. Wah yang itu, terkenal. even dia artis yang terkenal banget sih di Betul, dunia nyata tuh iya, betul. wah, Di dunia gila. nyata pun Iya, itu keren banget. In Naufal real Afsyar. life gitu. Oke, nextnya 1, Aduh. 2, 3. Aduh, iya. Iya teh kumaha. Aduh. Iya teh saha. Moonbird? Siapa? Moonbird? Bukan ya? Terus? Apa ini? Next. 5, 4, 3, 2, Next deh. 1. Oke, jawabannya adalah bacanya gue nggak tahu sumpah. Zenjin Vipers. Oke, lo familiar nggak sama karyanya dia? Nggak terlalu familiar sih. Oh, oke. Tapi memang tiap karya itu emang udah ada ininya ya, ciri Iya, khasnya dan ya? everyday itu project launching, jadi ada banyak banget project di otak iya, gitu. iya, Jadi bener. Ya sebenarnya kayak kita everyday pasti ada aja yang ngepost di Iya, sosial media iya, kan. Jadi iya. lo nggak aware juga nih siapa-siapanya. Anyways, kita masih akan men-challenge lo nextnya. waduh. Kupu-kupu, ini apa sih? Kayak kupu-kupu, tapi kayak mamut, tapi kayak apa? Kayak batik. Menarik ya? Yuk, coba. Kira-kira lo bisa nggak nih? Karya-karya NFT. Harusnya gue menampilkan artis-artis yang sudah dikurasi sama lo ya. Jadi lo pasti aware tuh. Oke. Enggak, gue enggak bisa. Enggak. Gue belum ada bayangan. Lo gak ada bayangan Belum ada apa bayangan. sih? Belum Ha. ada Cluenya ha. Ha. Hasiu. Enggak ada bayangan. Gak ada bayangan, oke. Jawabannya adalah Henny, Damien Hirst, The Empresses. Lidah gue juga udah semrawut. Oke, last question. Gojira bukan sih? Project Gojira, ini Genesis created by Project Project Gojira. Iya. Ini nih salah satu project yang lumayan terkenal juga nih Wah, di gede banget jagat dia. sosial media. Dan dia tuh alpanya tuh, alpha infonya tuh kenceng banget gitu. Nah, itu dia. Bahkan gue aja yang nggak main NFT, gue cukup melihat dia cukup sering ya di layar media sosial. Thank you Kakak Indira. But anyways, buat kalian yang lagi nonton bakalan ada uang tunai juga nih, ratusan ribu rupiah buat kalian. Caranya gampang banget. Pertanyaannya, sejak kapan Prasetyo Budiman bisnis NFT? Nah, tadi udah gue sebutin belum sih? Belum sih. Lo sejak kapan sih? Sebenarnya dari tahun lalu sih. Tahun 2020 akhir. 2020 ya kan, Iya, pandemi 2020. kan ada 2020, 2021 sama 2022 gitu kan. Lo tinggal pilih aja sejak kapan kira-kira dia bisnis NFT. Jawab aja langsung di
komen, jangan lupa masukin Instagram kalian juga, nanti tinggal di mention sama teman-teman dari Indozone siapa pemenangnya. Dan buat yang belum dapat, jangan lupa masih ada uang tunai ratusan ribu rupiah, jadi stay tune terus. Gue masih mau ngobrolin tentang NFT ke Pras. Pras, tadi gue sempat melihat berarti kan segitu banyak nih artis-artis yang ada di dunia NFT. Gue juga sempat ngelihat Tai Lalat itu kan juga bikin NFT ya kan. Itu salah satu NFT yang cukup terkenal. Tapi yang paling bikin NFT itu langsung kedengeran satu Indonesia adalah fenomena Gozali. Menurut lo tuh gimana sih? Dia kok bisa menjual selfie-nya dengan harga miliaran? Apakah itu cuman kayak once in a lifetime moment? Atau ya kalau investor kan bilangnya, oh dibakar nih, dibakar. Sebenarnya kalau misalnya ngomong sebelumnya yang membakar semua itu sebenarnya Beeple sih. Ada artis namanya Beeple kan, dia udah kejual karyanya, jadi dia kalau nggak salah 3 tahun dia gabungin karya-karyanya gitu jadi satu. Itu kejual kalau nggak salah $69 juta kalau nggak salah. Dolar tuh ya? Dolar, $69 juta. Nah after itu baru ada Gozali Wave. Gozali Wave namanya. Gozali Wave. Sebenarnya itu dari shit posting ya. Sebenarnya itu juga orang-orang yang membantu menaikkan itu ada di grup WA saya. Coba saya tahu ya penggorengnya ya, tapi dari situ wah ini lucu nih, dari lucu itu dan dari punya history itu kan dia selfie kan tiap hari ya. Dia punya history, punya value, akhirnya semua orang suka gitu. Even ada project namanya Cyberkongs dan ada beberapa orang dari kalau nggak salah adalah grup NFT Alpha gitu, orang-orang luar juga itu senang gitu dengan si Gozali ini gitu. Dari situlah akhirnya booming banget gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa sih ada sebuah karya yang bisa dihargai 10 juta, ada sebuah karya yang bisa dihargai 2 miliar? Gimana tuh lo menilai karya ini bagusnya 10 juta, karya ini bagusnya 2 miliar? Sebenarnya art itu adalah subjektif ya nggak sih? Subjektif, jadi tergantung orang yang menilai gimana karya itu akan jadi 2 juta, gimana akan jadi itu 2 miliar. Tapi kalau itu kasusnya buat ini ya, buat artis atau seniman gitu. Tapi kalau misalnya untuk project, kita bisa ngelihat dari sentimen market itu seperti apa gitu. Lagi suka enggak nih sama project ini? Ini hal terbaru tentang project ini apa sih? Ataukah lagi kolaborasi dengan Coachella, ataukah lagi NFT-nya tuh terbang ke bulan pakai roket gitu dari NASA dan lain-lain. Nah itu sih sebenarnya dari sentimen market juga dan dari utility-nya itu, kegunaannya, masuk ke komunitasnya. Ada siapa aja tuh di komunitasnya, ada Justin Bieber kah, ada Snoop Dogg kah, ada siapa gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang supply and demand dong ya? Kalau misalnya demand-nya kenceng, supply-nya dikit, ya harga gue naik. Betul sekali, sekali. Tapi kalau ngomongin tentang NFT, ini adalah sebuah bisnis. Bener ya? Model bisnisnya lo bisa jelasin nggak sih? Kalau dari superlatif atau dari? Dari superlatif dong. Oke. Kalau sebenarnya superlatif tuh ada 4 pilar bisnis lah. 4 pilar bisnis. Yang pertama superlatif Secret Society, NFT collection. NFT collection atau kolektor? Collection. NFT collection yang berjumlah 11.000 itu. Gitu. Nah, jadi di sini revenue streamnya tuh dari perputaran royalti. Dari perputaran royalti, jadi misalnya nih karya lo dibeli. Nah itu kita dapat royalti berapa persen gitu. Nah untuk meningkatkan di sini, otomatis kita harus menambahkan utility dan harus menambah gift lah untuk holder gitu. Ketika lu punya ini, lu dapat keuntungan apa sih gitu? Apa dapat keuntungannya? Kita bisa ngakses VIP lounge di galeri. Habis itu ada beberapa juga kita bisa masuk kurasi kita langsung gitu. Terus ada juga nanti mungkin ini utility tentang teknologi tapi belum bisa di-spill sekarang. Gitu, main rahasia. Gitu. Secret Society sih soalnya, banyak rahasia. Terus, gitu, dan masa banyak lagi mungkin di masa depan gitu adanya. Ini ya, gitu. VIP akses, pokoknya intinya banyak benefit-benefitnya. Terus next pilarnya? Next pilarnya itu ada Superlative Secret Studio, yang dimana itu ada merchandise kita. Bisa dilihat nanti ada yang mau mungkin beli, mungkin nyoba gitu.
Cari di mana? Di superlativesecretstudio.com gitu. Oke. Dan yang ketiga itu ada lalu saya lupa sendiri pilar bisnisnya. Waduh, dia lupa sendiri pilar bisnisnya. Superlative Secret Studio, sorry, ada Superlative Gallery. Oke, galeri. Ada Superlative Gallery. Nah, galeri itu yang tadi dibilang, nanti kita akan kurasi beberapa artis, atau misalnya nanti ada event, nanti akan dikelola di kita gitu. Dan misalnya hasil dari auction itu, nah sebagian akan ke kita dan sebagian lagi juga nanti akan ke community wallet gitu. Oh, oke. Jadi pada dasarnya ini adalah property based Yep, bisnis gitu. Yep, gitu. Pilar yang terakhir? Pilar yang terakhir adalah sebenarnya ini adalah inkubator sih, inkubator NFT lah, orang-orang yang mempunyai mimpi, yang mempunyai suatu ambisi lah bisa menjalankan proyeknya sendiri, nanti kita bantu gitu. Jadi sebenarnya lo juga bisnis matching dong. Lo bisa mempertemukan artis dengan potential buyer. Asik bahasa gue. Iya, mungkin lebih tepatnya artis dengan developer Nah, gitu. itu dia namanya ya. Soalnya kan memang NFT ini adalah bisnis yang baru, jadi agak-agak bahasanya tuh baru juga nih gue harus pelajari. Tapi yang untuk terakhir ini kebetulan masih belum jalan karena masih digodok sih. Oh iya, kan inkubator itu kan berarti untuk long termnya. Yep. Oh, berarti you see this as a long term business? Yep. Menurut lo berapa tahun bisa NFT world ini? Sebenarnya kalau kata Gary V 99% project NFT pasti gagal. Waduh, tidak membuat para orang yang nonton itu kayak semangat ya. Dan kasih motivasi nggak sih? Tapi hanya 1% sih yang akan survive. Tapi kita bisa lihat lagi di balik dari sejarah kan dulu kan ada .com bubble burst kan kayak perusahaan.com kan pada hancur semua. Nah mungkin nantinya itu akan terjadi di NFT gitu dan hanya project-project tertentu saja yang akan survive gitu di situ. Nah tapi untuk solo artis sih masih banyak banget kesempatan ketika bubble-nya udah pecah, 1% ini masuk, ini artis-artis makin tinggal dibukain jalan lah ya ibaratnya. Jalan sih. Tapi gue pengen negasin lagi sebenarnya ya, bisnis lo sebagai superlative secret society yang udah nggak secret anymore, itu revenue streamnya berarti tadi dari galeri, properti. Iya, terus ada dari royalty fee. Royalty fee artinya lo menjual karya lo dijual lagi sama orang, dijual beli lagi sama orang. Mau udah orang ke 100 lo tetap dapat royalty sebagai orang pertama. Betul. Oh, nice. Terus? Gitu dan dari merchandise. Dari merchandise, baju, kaos gitu ya. Baju, kaos dan lain-lain gitu dan yang terakhir itu dari bukan yang terakhir sih. Ini tuh ada inkubator ini yang nggak bisa gue bilangin. Sama nanti ada dari teknologi ini, jadi ada 5 revenue stream. Ada 2 more projects lah to come gitu ya. Kalau harga NFT yang lo jual paling murah, yang lo dapetin dan paling mahal tuh berapa sih? Untuk pribadi atau untuk superlatif? Untuk dua-duanya, untuk pribadi dan superlatif. Untuk pribadi dulu lah ya. Kepo gue. Untuk pribadi itu gue tuh kejual dulu awalnya 15.000 ya. Itu lo yang jual? Iya, gue pribadi sini 5.000 satu gambar. 15.000 satu gambar. Habis itu yang paling mahal untuk gue sendiri sih 4 juta satu gambar. Oh, gitu. Kalau yang untuk superlatif? Kalau untuk superlatif pakai it aja kali ya, nanti mungkin bisa di kan it tergantung lagi harga berapa. Ya, ini biar seru. Oh ya, coba kasih tahu gue. Termurah berapa? Termurah sih sekarang lagi ada di titik termurah itu sekitar 0,038 Ethereum. Oke, termahal? Termahal tuh ada di angka 12 Ethereum. 12 Ethereum? Iya. Gila, dia ngomong 12, gue nggak tahu kan harganya berapa gitu. Sekarang Ethereum berapa sih? Hah? Ada yang tahu nggak? Lagi turun ya? Tapi so far lo udah menjual berapa banyak karya NFT lah di superlatif? 11.000 di awal tuh 11.000. Terus habis itu setelah itu nggak ada nambah lagi? Ada nambah lagi, itu sekitaran, kalau nggak salah angkanya tuh di sekitaran 29.000 total ada transaksi. Oh oke, berarti udah double the first number dong ya, 11.000 terus habis itu kemudian 29.000. Iya.
Kalau gitu sih. Iya, ya udah deh kalau gitu gue akan masuk ke games, gue akan masuk ke games siapakah aku. Jadi gue akan memberikan ciri-ciri. Lo tinggal nebak aja dia artis atau penyanyi internasional, ya. Oke. Siapakah aku? Aku jago bela diri. Aku sering beraksi tanpa menggunakan stuntman. Aku berasal Jackie dari... Chan? Yes, betul! Nggak mungkin sih lo nggak tahu tuh, legend banget ya. Siapakah aku? Aku aktor tampan yang dikenal semua kalangan, terkenal karena main film Kapal Tenggelam. Jeffrey Nicole bukan? Gue lempar lo ya. Internasional. Oh, internasional. Ya gue doain sih. Oh, Kapal Jeff. Tenggelam, Leonardo Lu go DiCaprio. internasional ya. Lu mikirnya apa emang tadi film apa? Nggak tahu, kira film Tenggelamnya Indo. Pandemic. Iya. Ya gue doain lah, tapi orang-orang aktor-aktor Indonesia bisa go Amin, internasional ya. Siapakah aku? Aku mengawali karir dengan menjadi pengamen. Aku pernah mendapatkan Grammy paling muda. Laguku yang paling terkenal, salah satu laguku yang paling terkenal, You Belong With Me. Cewek. Dulu penyanyi country. Taylor Swift. Sekarang, You Belong With Me. Oke, siapakah aku? Aku mantan dari penyanyi terkenal yang akan melangsungkan konser di Jakarta nanti. Aku juga pernah berkolaborasi bersama K-pop group yaitu Blackpink. Justin Bieber? Bukan. Oh, Blackpink. Blackpink siapa Blackpink? Gue kayak mau marah, nanti gue dimarahin sama fans clubnya kalau lo nyebut Justin Bieber. Soalnya itu mantannya. Ice cream cilin-cilin, ice cream cilin. Gitu lagunya. Kalau nggak deketin gue sih, ice Oh, cream Selena Gomez. Iya, dimarahin nih gue nanti sama Belieber. Oke, siapakah aku? Aku merupakan aktor muda. Tahun lalu filmku dinobatkan sebagai film terlaris ke-6 sepanjang masa dan filmku seputar serangga. Itu yang kembar Tom 3. Holland. Yes. Tom Holland. Tepuk tangan dulu dong buat Pras. Keren. Oke, dan yang di rumah juga bisa dapetin hadiah lagi. Akan ada pemenang dari kuis berikut ini. Jadi langsung aja jawab apa nama galeri NFT yang dibuat oleh Prasetyo Budiman. Wah, gila sih lu. 2 kata aja ya. Iya, Kan 2 udah kata nggak aja. secret ya Iya, sekarang, iya. 2 kata ya. Nah, lo tinggal tulis aja jawabannya di komen. Nanti teman-teman dari Indozone akan bantu verifikasi jawaban lo. Jangan lupa tulis juga akun Instagram lo, karena kalau lo pakai akun Instagram yang nggak valid ya udah gugur. Oke. Dan nanti yang belum dapat hadiah jangan sedih, kita masih ada satu lagi. Jadi make sure you guys stay tune. Balik lagi ke Pras. Pras ini kan kemunculannya NFT itu kan dibarengin sama mungkin setelahnya kripto gitu ya. Kripto, terus ini menurut gue jadi banyak bisnis yang orang bilang nih bisnis apa sih, halu-halu gitu, kayak gak ada wujudnya nih gitu. Lo menanggapi itu gimana? Sebenarnya orang-orang belum dig down aja sih, belum menggali lebih lanjut tentang NFT, karena ya kita lihat dari bisnis NFT sendiri kan kebanyakan tuh harus riset sih, riset gitu, karena dengan riset akhirnya kita tahu nih, oh ini nih revenue stream kita tuh dari sini hasilnya gitu, dari situ sih mungkin. Jadi bisa dibilang kalau misalnya nih gue mau berbisnis NFT, it's like buying a picture, buying an art, seperti gue membeli lukisan tapi di dunia digital. Sebenarnya sih ada 2, balik lagi, lu mau jadi kreator atau mau jadi kolektor atau flipper gitu. Kalau misalnya jadi kreator ya lu membuat project atau lu gambar sendiri gitu. Kalau menjadi flipper kita itu jual beli gambar gitu, jadi kayak trading jatuhnya. Oke. Misalnya ada project nih yang baru muncul gitu, harga retailnya taruhlah 1 juta gitu kan. Nah kita dapat nih, kita mempunyai privilege buat beli harga retail gitu 1 juta. Nah pasti kan harga secondary-nya lebih mahal gitu. Ya kayak Jordan aja sih sebenarnya. Iya. Gitu kan, Jordan ya tahun 90-an kan lebih mahal tahun ini gitu dibandingkan yang dulu gitu. Sebenarnya gitu sih. Oh nice. Nah kalau gue pengen berbisnis NFT, let's say gitu, gue pengen mempelajari bisnis ini, perlu modal dong. Menurut lo perlu modal nggak?
Sebenarnya gue ngebangun superlatif sih zero modal sih. Zero modal? Bener-bener nol sih. Modal dengkul doang. Iya, modal mulut. Enggak, lo bohong. Lo zero modal tapi partner lo chip in ya. Enggak. Iya, Emang kita berdua berasal dari gembel. lebih tepatnya gitu ya. Maksudnya ya orang yang benar-benar survive lah dalam hidup gitu, kita berempat gitu. Karena dari situlah, karena juga bisnis ini base dari trust base ya. Trust base aja gitu. Dari situ akhirnya ya udahlah, lu bisa gambar, ya udah sini gue yang dagang deh, gue yang jadi salesnya gitu. Nah dari situlah dari gambar artisnya itu akhirnya kejual untuk modal bikin smart contract itu sekitar 1 hit kita habis gitu. 1 hit tuh berapa? 1 hit? Let's say. Mungkin kalau pakai market sekarang 30. Saat itu tuh 40 juta. 40 juta lo keluarin. Berarti sebenarnya bisa dibilang itu modal awal lo dong. Tapi dari gambarnya dia sih sebenarnya modalnya itu. Karena kita harus jualin dulu nih biar dapat modal gitu. Berarti gua ngerti. Berarti lo bikin dulu gambar, 0 rupiah. 0 rupiah. Lo jual. Iya, dapat jual. duit, baru ini lo bikin project lagi gitu. Terus dari situ lo puter-puter lagi. Bisa dibilang 0 bener Iya, sih. Modal lo modal dengkul sih. Wow, rese juga gitu. Tapi cuannya per bulan bisa dihitung nggak? Average? Bisa sih sebenarnya. Berapa sih cuannya? Mungkin teman-teman bisa lihat di etherscan.io. Jadi di situ tuh semua kelihatan gitu. Jadi kan ada wallet kita. Kisaran average deh, average. Monthly. Average monthly semuanya tuh gimana? Iya dong, superlatif. Iya sih bisa dilihat di etherscan. Bisa beli apa deh? Bisa beli apa? Jangan lo pakai Ethereum lagi. Gua nggak ngerti nanti. Bisa beli. Aduh, kadang ini juga marketnya lagi turun gitu ya. Ya nggak banyak lah sebenarnya. Kayak gitu. apa tuh? Enggak gaji juga. Ya cukup lah. Cukup Jangan untuk bilang membayar. cukup. Di sini nggak ada cukup. Kata cukup. Atau with benefits harus jujur-jujuran. Bisa beli apa? Mobil? Iya, mobil mungkin ya. Honda CR-V? Eh, Gue kasih ini, naik lagi. Ferrari apa? Tapi kan kalau ini kan as a company gitu, kita nggak bisa Belok. nggak bisa harus sama gitu, nggak bisa. Iya. Tapi at least ketika lo berbisnis NFT berarti lo bisa beli Honda CR-V gitu satu. Monthly as a company. Oh, as a company kita digaji? Enggak, bukan. Gue nggak ngomongin lo. Gue ngomongin company lo profit apa enggak. Omsetnya ada apa Iya, enggak? ada omsetnya, dong. ada. Kalau nggak ada omsetnya yayasan. Bener. Kisaran aja kisaran. Kisarannya ya mungkin ya Alphard ya mungkin ya. Tapi itu company dan itu adalah uang rakyat gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan at least we know gitu ya, secara bisnis ini tuh ada profitnya gitu. Itu yang menarik dari NFT ini. Nah, lo mulai jualan, mulai berbisnis NFT di tengah pandemi di 2020. Udah pandemi tuh ya berarti. Iya. Nah, 2020 lo mulai pandemi, bisnis-bisnis lain lagi pada turun, lo bisnisnya naik. Sekarang bisnis lain pada naik, lo lagi turun. Nah, itu dia. Strategi lo gimana tuh? Konsepnya tuh. Kalau strategi kita sih tetaplah bring the value for ya untuk holder sih, untuk kolektor kita dengan adanya nanti utility yang berbasis teknologi gitu, dengan adanya juga nanti mungkin kita ada ngeluarin artikel baru ya buat merchandise gitu. Mungkin kita dari situ sih, dari bisnis konvensionalnya kita menopang hal itu gitu, menopang bisnis digitalnya itu. Jadi kenapa ada 4 pilar ini dan ada ya satu bisnis konvensional ini sebenarnya buat menopang itu sih, bisnis digitalnya itu sendiri. Jadi sebenarnya sebagai galeri pun lo tidak benar-benar full 100% digital di NFT-nya, tapi lo tetap masuk tuh bisnis konvensional, property base-nya, merchandise yang kayak gitu-gitu ya. Nah, pernah nggak sih lo sudah membeli karya terus lo jual rugi? Banyak sih bener. Banyak? Oh tadi yang 99% pasti gagal itu ya? Enggak juga sih. Gimana? Sebenarnya ada beberapa hal, karena market turun lah, karena banyak
Jadi itu di NFT tuh ada istilah nge-FUD gitu loh. Nge-FUD tuh, jadi itu dia tuh ngejelek-jelekin project itu, biar harganya turun. Oh, black gitu. campaign. Oh, iya, nah habis itu baru dia serok gitu. Baru dijual dengan harga tinggi, emang begitu sih sebenarnya. Gitu. Nah mungkin gara-gara itu juga gitu. Tapi kalau untuk flipper sendiri, kayak gue mau koleksi karya itu banyak sih. Ya alhamdulillahnya banyak sih. Lo sebagai personal ya? Iya, sebagai personal. Sebagai personal, bukan sebagai company yang mengkurasi itu. Bukan. Tapi bisa dibilang nggak, lo kalau main NFT lo bisa kaya, cepat? Bisa cepat kaya? Di market yang sekarang enggak sih? Iya. Di market yang dulu? Kemungkinan bisa sih, kemungkinan bisa ya. Bisa ya? Kemungkinan bisa ya. Kayak cepet, set. Oh ada Sehari. cerita, ini coba. ada cerita. Jadi dia tuh satu grup sama gua. Dia ada namanya NFT Utopia. Gitu. Ada anak SMA kalau nggak salah, SMA kelas 2. Namanya Bevan kalau nggak salah. Namanya Bevan. Dia itu pertama kali beli NFT dapatnya tuh Azuki kalau misalnya lo tahu. Azuki itu sekarang floornya tuh sekitar 17 ETH. Oke. Tapi dia tuh dapat gambar yang rare. Oke. Dapat gambar yang rare. Dan itu pada bulan itu dia tuh berhasil ngeflip dari modalnya sekitar 0,1 ya. Itu jadi 40-an. Dalam waktu 2 bulan 3 bulan gitu. Wow, untungnya 400%. Iya, itu hoki juga sih, ada faktor luck juga sih di NFT gitu. Iya, bener-bener. Gitu, Jadi karena dia dapat rare. bisa dibilang lo main NFT cepet kaya? Enggak juga sih. Gimana ya? Itu yang gue tanyakan. Apakah lo bisa, dengan lo main NFT lo bisa cepet kaya? Mungkin kalau strateginya bener ya. Oh, oke. Gitu. Jadi balik lagi, lo tetap harus belajar, lo harus punya strategi, in and out-nya lo harus tahu Iya, gitu. iya. Jangan lo tiba-tiba, NFT pasti tajir, gue beli, set, Iya, 12 hit, iya. gue jual, ya 5 gitu. Iya, kan? iya. Jadi ya bener-bener harus riset sih di situ. Oke. DYOR ya asik. Do Iya. your own research. Biasa kan gitu kan Iya, kalau iya. kalian tuh. By the way menurut lo kunci untuk bisa sukses dalam bisnis NFT apa sih? Kasih tahu dong. Riset sih, balik lagi riset. Karena kita gimana tahu sentimen market, kita tahu hal-hal terbaru tentang NFT, itu kita harus riset. Dan of course tuh harus mencari banyak info tuh di Twitter. Twitter? Why? Karena Twitter itu adalah platform terbesar untuk ya NFT kolektor gitu di situ. Oke. Kalau ikutin grup WhatsApp lo tadi yang ada banyak penggoreng-penggorengnya bisa nggak? Bisa sih sebenarnya bisa sih. Jadi kan itu ternyata grup WhatsApp itu kan di NFT kan gitu. Jadi ketika kita beli NFT itu kita bisa masuk grup WhatsApp itu. Oh, nah itu. Jadi Gitu. sebenarnya balik lagi lu jualan NFT-nya lagi Iya, ya kan. gitu. Nah, kalau ada anak muda nih yang pengen ikutan terjun ke dunia NFT, apa sih yang harus mereka lakukan? Boleh ya kasih tips untuk para anak muda. Atau nggak cuma terjun ke dunia NFT-nya, ke dunia galeri dan lain sebagainya yang lo lakukan itu sebagai superlatif. Iya, mungkin konsistensi ya di awal gitu, konsistensi yang benar-benar kalian tuh harus passionate lah terhadap bidang itu, dan kalian tuh harus benar-benar bullish atau percaya dengan bidang itu sih, dan itu akan mengikuti sendirinya gitu. Tentang riset dan lain-lain itu akan mengikuti sendirinya ketika kalian suka tentang hal itu sih. Nice. Nah, lo kulik-kulik sendiri, lo cari-cari lagi gitu kan, kira-kira apa nih. Kayak yang satu ini lo juga harus mengkulik-kulik lagi, lo cari-cari lagi. Game Kira-kira lagi ya? ini apa? Game lo udah ketebak ya, menarik ya. Jadi ini adalah ada beberapa nama benda dari huruf-huruf yang sudah kita acak. Misalnya gue kasih contoh ya. SEARPTYO. Ternyata apa tuh? Oh, Prasetyo gitu ya. Jadi lo tinggal nebak. Gampang? Oke. Oke, gampang dong. Langsung aja. Kita mulai 1, 2, 3. OPT LPA. Apa sih ini? Apa sih ini? Apa sih ini? Top. Ayo, dekat sama NFT. Ya, lu kalau misalnya mau buka NFT pakai apa? Dia buat ngetik laptop. Yes. Oke, next. Kursi. Oke, next. Ya, main cepet. Pressure nggak lo? Pensil. Yes. Kaget. Komputer. Yes. Last question. Gila cepet nih. Printer. Tahu nggak? Gue bacanya rentenir. Tolong tangan dong buat Prasetyo.
Keren. Dan lagi-lagi di rumah juga bisa ikutan kuis, dan kuis yang terakhir ini hadiahnya uang tunai ratusan ribu rupiah untuk pemenang. Jadi langsung aja lo jawab pertanyaan berikut ini. Berapa cuan per bulan yang bisa didapat Prasetyo dari bisnis NFT? Oh, tadi ya, cuannya superlatif nih. Langsung aja jawab di kolom komen. Jawabannya sertain akun Instagram kalian, karena nanti teman-teman dari Indozone akan verifikasi. Pokoknya semua tuh dari akun Instagram. And that's it, thank you banget Pras udah ngobrol-ngobrol sama kita. Gue juga mulai terbuka lagi tentang dunia NFT ini. Good luck on your journey di NFT. Anyways, that's it keseruan kita Talk with Benefits bersama Prasetyo Budiman. Thank you so much. Jangan lupa saksikan TWB episode mendatang, dan buat kamu yang pengen cuan, jangan lupa kirimin foto, artikel, pokoknya video yang lucu, keren, luar biasa. Caranya gimana? Langsung aja klik link di description box di bawah ini. Yang pemenang kuis tadi juga nanti akan diumumin via Instagram oleh teman-teman dari Indozone, jadi stay tune terus. That's it, Twin Darasati signing out. Sampai jumpa and bye!